saya tuh anak kelas 1 SD. Nah dia tuh kalau misalnya disuruh baca masih susah. Terus kalau kayak dikasih buku yang banyak tulisannya juga gampang bosen. Kira-kira gimana ya Kak? Oke, itu sebenarnya masalah yang common banget ya, karena kalau untuk anak seusia adik kakak itu lebih cenderung suka yang sebenarnya nggak langsung teksnya gitu. Kalau boleh tahu, adik kakak lebih suka yang bergambar atau cerita tentang hewan atau mungkin superhero gitu? Oh iya sih Kak, dia suka kayak hewan gitu, mungkin semacam kayak kucing dan dinosaurus gitu Kak. Nah, pas banget nih, kami punya beberapa buku yang kayak gitu. Saya tunjukkan karakternya. Nih kayak cerita tentang petualangan kaki empat, dimana ini tuh kayak petualangan hewan. Dia lebih ke banyak ke gambar-gambarnya sih. Teksnya juga singkat-singkat dan di akhir juga ada kayak aktivitas mewarnai gitu. Dan ini juga kayak ada buku dinosaurus semi komik. Jadi kayak membantu adik kakak nanti belajar baca sambil menikmati gambar-gambar yang ada gitu. Iya sih Kak, ini bagus juga gambarnya, menarik. Nah iya, jadi kalau sebenarnya ya Kak, untuk anak-anak atau di solusi kakak tuh sebenarnya jangan langsung dikasih buku yang tebal-tebal dulu, dan jangan langsung dikasih kayak teksnya langsung banyak gitu. Lebih baik dominannya langsung ke gambar yang berwarna-warni. Itu tuh biar melatih rangsangan atau stimulus anak-anak seusia adik kakak. Oh iya sih, baru kepikiran juga, soalnya selama ini aku kayak ngasihnya tuh yang menurut aku bagus doang, padahal dia belum tentu suka gitu. Oke, itu wajar sih sebenarnya, itu karena kan itu kakak apa yang baik untuk adiknya gitu. Kalau boleh kasih saran nih ya, boleh nggak adiknya langsung diajak aja ke sini besok-besok, siapa tahu ntar dia kalau milih sendiri nih pilihan-pilihan bukunya dia lebih semangat bacanya gitu. Oh iya, oke, baik, makasih ya Kak. Sama-sama, ditunggu ya kehadirannya. Oke. Selamat pagi Kak, dari habis itu minta saya mau ngembaliin buku yang habis saya pinjam di perpustakaan ini. Cuman kayaknya terlambat sih kena denda, soalnya kemarin saya sakit, jadi nggak sempat ke kampus buat ngembaliin bukunya. Oh begitu, semoga suatu kali kondisinya sudah sehat ya. Nggak apa-apa, mari saya bantu cek bukunya. Ini Kak bukunya. Oke, saya cek dulu ya. Iya. Baik, datanya sudah muncul di sistem SLIMS kita ya. Batas pengembalian memang harus Senin kemarin. Jadi keterlambatannya terhitung 5 hari ya Kak. Berarti buat sistem pendendaannya gimana ya Kak? Dan jujur aja sekarang saya juga butuh minjem buku ini lagi sekarang buat tugas skripsi saya, apakah masih bisa Kak? Tentu masih boleh pinjam buku yang lain. Untuk aturannya denda keterlambatan perpustakaan ini 1.000 per hari ya Kak. Jadi totalnya 5.000. Setelah administrasi selesai, sistem akan otomatis membuka akses kembali untuk meminjam buku. Baik Kak, ini buat uang dendanya ya Kak 5.000, dan ini buku yang bakal saya pinjam hari ini. Tunggu sebentar ya. Iya Kak. Oke, uangnya pas ya Kak. Ini buku barunya lagi saya proses. Tanggal kembalinya itu 2 minggu dari sekarang ya Kak. Sekedar informasi tambahan saja, kalau semisal kakaknya lagi kurang enak badan ataupun lagi berhalangan hadir, kakak bisa memperpanjang masa peminjaman lewat portal perpustakaan kita loh. Jadi kakak tidak perlu repot datang ataupun bisa terhindar dari denda. Wah, informasinya baru banget ya. Saya baru tahu kalau misalkan bisa memperpanjang secara online. Informasinya sangat membantu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak, memang sudah tugas kami sudah menginformasikannya untuk bukunya ini ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Semangat ya mengejar skripsinya dan jaga kesehatan. Selamat siang Kak, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu untuk risetnya hari ini? Siang Kak, jadi saya lagi nyari buku manajemen perpustakaan, tapi saya lagi nyari yang lebih spesifik kayak manajemen perpustakaan khusus. Nah, tadi kan saya udah cari Karap, tapi rata-rata yang saya nemu itu manajemen perpustakaan umum. Kalau boleh tahu bedanya apa ya Kak? Kok seragam semua? Pertanyaannya bagus banget Kak, dan wajar banget kalau misalkan kakaknya bingung. Jadi memang secara umum koleksi yang ada di rak itu dalam bentuk fisik itu membahas manajemen perpustakaan secara makro atau perpustakaan sekolah. Mungkin secara prinsipnya mereka mirip, tetapi untuk perpustakaan khusus sendiri tentunya memiliki karakteristik perpustaka dan juga layanan yang beda banget. Itu dia yang saya cari tahu aspek pembedaan untuk tugas analisis saya. Kalau misalkan buku fisiknya tidak ada, saya harus cari di mana lagi ya Kak? Kalau misalkan untuk
topik yang spesifik kayak kakak cari, terus juga up to date, itu biasanya bisa ulasannya lebih banyak dalam bentuk artikel jurnal ilmiah Kak. Kebetulan perpustakaan kami juga melanggar beberapa database jurnal internasional dan juga nasional. Mau kita cari bareng-bareng sekarang Kak topik yang Kakak cari? Oh iya boleh banget Kak, asalkan topiknya itu pas kata dosen saya pun jurnal itu lebih bagus. Oke Kak, boleh Kak di sebelah saya, kita cari bareng-bareng. Kita coba cari dengan kata kunci manajemen dan special libraries ya. Saya cek di database. Nah, ini dia Mbak. Di layar saya keluar beberapa artikel jurnal terbaru. Ada satu judul yang menarik yaitu nih, Knowledge Management Implementation in Corporate Libraries. Ini membahas persis bagaimana perpustakaan khusus mengelola informasinya. Mau coba saya unduh ini biar lebih lengkap buat dilihatnya? Wah iya Kak, ada judulnya aja tuh udah kelihatan bedanya ya dengan perpustakaan umum. Boleh minta tolong diunduh aja Kak? Oke, saya unduh ya format PDF-nya. Nah, udah Kak, udah kita unduh nih. Nah, nanti kalau misalkan kakaknya mau cari kata kunci jurnal lain di database ini, kakaknya bisa lakuin tahapannya kayak tadi ya Kak. Dan bisa diakses juga dari rumah dengan akun mahasiswa yang kakak punya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Kak penjelasan Kak tadi. Bikin saya paham kenapa dari tadi saya nggak nemu-nemu di Kak. Oke, sama-sama Kak. Memang sudah tugas kami untuk mengarahkan. Semangat buat kerjain tugasnya, sukses ya Kak. Selamat pagi Kak, ada yang saya bantu? Selamat pagi Kak. Saya ingin menjadi anggota perpustakaan. Itu syarat apa aja ya Kak? Prosesnya mudah dan gratis. Boleh saya pinjam KTP-nya? Sambil saya proses, kakak bisa scan QR di sini untuk mengisi formulir. Tinggal ketik aja email sama nomor teleponnya. Oke, saya proses dulu ya Kak. Iya. Oh ya, boleh silakan lihat ke kamera untuk diambil fotonya. 1, 2, 3, oke. Sebentar ya Kak. Oke, ini kartu anggotanya Kak. Untuk meminjam buku maksimal 3 buku dan waktunya 2 minggu ya Kak. Kalau untuk perpanjangan bukunya gimana ya Kak? Kalau untuk perpanjangan bisa diperpanjang 7 hari sebelum jatuh tempo. Terima kasih ya Kak. Juga. Permisi Kak, saya baru datang ke perpustakaan ini. Selamat datang, ada bisa saya bantu? Saya mau nyari buku tapi nggak tahu caranya gimana kalau sini. Baik, sebelum mencari bukunya, saya jelaskan dulu layanan tersedia di perpustakaan ini. Di sini ada ruang baca, layanan pinjaman pengembalian buku, komputer katalog untuk mencari koleksi, serta layanan koleksi digital. Kalau cara minjem buku di sini gimana ya? Kakak tinggal mendaftar anggota terlebih dahulu, prosesnya cepat, hanya perlu mengisi formulir dan menunjukkan kartu identitas. Kalau cara cari bukunya? Kakak tinggal ke komputer sebelah sana, nanti di komputer itu kakak tinggal memasukkan judul atau topik yang buku yang dicari. Nanti akan muncul rak dan nomor panggilnya. Kalau masih kesulitan, kakak bisa tanya lagi ke saya. Oh gitu ya Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada yang ingin tanya lagi, kakak bisa lagi tanya ke sini. Oke. Permisi, Bu. Kak, saya mau numpang tanya. Kata dosen saya di sini ada arsip video dokumenter video tentang sejarah tahun 90-an. Nah, saya udah coba cari sih di komputer yang sebelah, cuma saya nggak ketemu. Itu gimana ya, Kak? Oh iya benar, karena di sini koleksi digital audiovisualnya emang lengkap. Nanti saya bantu ya. Emang untuk tugas kuliah apa kalau boleh tahu? Mata kuliah sejarah modern sih, Kak. Saya bingung carinya, soalnya saya udah cari katalog utamanya, cuma nggak muncul, Kak. Oh iya, emang kalau untuk database kita yang buat koleksi multimedia itu berbeda dari yang buat koleksi musik. Nanti kita isi ya. Oh, oke. Saya kira saya nggak bisa, Kak. Enggak, emang ngebingungin sih kalau yang data digital. Nah ini buat aplikasi pencariannya ya. Nanti kalau misalnya itu kamu tinggal cari di kolom ini kamu masuk pencariannya. Mau saya temenin dulu atau kamu mau coba? Mau ditemenin dulu nih, Kak. Saya takut salah nih kliknya. Oh iya, oke, boleh.